wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Risa Rasunawati dengan NIM 1911702. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang ada di Universitas Trilogi. Pada video kali ini saya akan membuat video micro teaching atau simulasi mengajar untuk anak sekolah dasar, yang dimana video tersebut untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar, yang dimana mata kuliah tersebut diampu oleh dosen yaitu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani. Nah, langsung saja ya simak video micro teaching dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga ibu berharap kabar kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, di sini ibu mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa menjaga kesehatan tubuh kalian, dikarenakan pandemi COVID ini belum berakhir, dan juga harus tetap semangat ya walaupun kita belajar di rumah masing-masing. Tidak ada alasan untuk tidak semangat untuk melakukan proses namanya belajar. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena kita akan dimudahkan dalam proses belajar pada pagi hari ini. Baik, langsung saja ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu lanjut, ibu mau ngecek kehadiran kalian semua ya. Yang namanya ibu panggil dijawab ya. Yang pertama ada Andi. Halo Andi, apakah Andi ada? Ya, Andi ada ya. Bagaimana kabar kamu Andi? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya Andi, jangan lupa jaga kesehatan. Selanjutnya ibu lanjut, ada Putri. Halo Putri, apakah Putri ada? Ya, Putri ada. Selanjutnya ibu lanjut, ada Farel. Halo Farel, apakah Farel ada? Oke, Farel ada ya, ibu checklist sebentar. Oke, selanjutnya ada Zaika, apakah Zaika ada? Ada. Oke, anak-anak ibu pada pagi hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjut, ibu mau ngasih contoh gerakan ice breaking nih, supaya nanti kalian ini tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Nah, anak-anak lihat dulu ya contoh dari gerakan ice breaking ibu. Nanti setelah itu kita bersama-sama untuk mengikutinya. Nah, begini ya anak-anak. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Oke? Kita ikutin bersama-sama ya. Ikutin ibu ya. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Hore. Oke, mari saja kita langsung. Nah, di sini ibu mau bersama-sama anak-anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa sih Bu kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nah, kita di sini harus meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Dan selain itu, kita juga menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur untuk berjuang di negara Indonesia ini. Nah, langsung saja ibu setel ya lagunya. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikannya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah.
Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama berdoa, sudah sama-sama melakukan kegiatan ice breaking, dan juga bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, pada hari ini Ibu akan menginformasikan pembelajaran kita, yaitu tema 4, sehat itu penting, dan juga subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja sih Ibu tujuan pada pembelajaran pagi hari ini? Yang pertama, dengan mengamati teks dan gambar pada PowerPoint tentang organ peredaran darah pada manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, terus siswa dapat menganalisis penyebab gangguan alat peredaran darah manusia apa saja. Yang selanjutnya, siswa dapat menganalisis usaha pencegahan terhadap gangguan pada alat peredaran darah manusia. Yang terakhir, siswa dapat membuat suatu karya, yaitu poster tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, tadi kan itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari organ peredaran darah manusia. Nah, kalian simak ya PowerPoint dari Ibu. Nah, di sini organ peredaran darah manusia merupakan alat atau organ yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh, yang mengalir ke seluruh tubuh. Setelah itu, di mana darah yang mengalir ke seluruh tubuh membutuhkan mesin pompa. Apa sih mesin pompa untuk di dalam tubuh itu? Bukan mesin pompa air ya anak-anak, tapi mesin pompa yaitu adalah jantung, di mana jantung itu adalah yang digunakan untuk memompa si darah ini ke dalam peredaran darah manusianya. Sementara itu, darah yang ada di dalam tubuh akan tetap berada di dalam pembuluh darah, yaitu pada pembuluh darah besar dan juga pembuluh darah kecil, yang dimana di dalam peredaran darah itu sendiri terdapat organ-organ yang berfungsi, yaitu ada apa saja sih? Yaitu ada jantung, yaitu ada pembuluh darah, dan juga ada darah itu sendiri. Nah, di sini nih Ibu mempunyai pertanyaan, dimana tadi kan Ibu sudah jelaskan nih apa saja macam-macam pada organ peredaran darah yang ada di pada manusia. Nah, yang pertama, ada yang bisa jawab tidak? Yang pertama ini, organ apa sih yang terdapat pada peredaran darah manusia? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali Farel, itu adalah jantung, dimana jantung ini terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Nah, Ibu mempunyai gambar yang kedua nih. Apa sih gambar yang kedua? Organ apa sih yang terdapat pada peredaran darah manusia? Ya, betul sekali, yaitu adalah organ pembuluh darah pada peredaran manusia. Yang terakhir nih, Ibu punya pertanyaan lagi nih, sama soalnya, yaitu apakah organ ini pada peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Ya, betul sekali Nabila, yaitu adalah darah. Nah, kita lihat ya, betul nggak ya? Nah, betul. Gambar yang pertama ini adalah jantung. Gambar yang kedua adalah pembuluh darah pada manusia. Yang terakhir adalah darah yang terdapat pada pembuluh darah manusia. Nah, kita bahas yuk yang pertama. Apa sih yang pertama? Kan tadi kan ada jantung, macam-macam organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yang dimana organ jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang sangat penting. Nah, yang dimana letak jantung ini terletak di rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung ini sendiri memiliki posisi yang miring,
sehingga bagian ujungnya yang di bawahnya itu kan bentuk jantung seperti ini, terus kayak ada bukan akar, kayak ada selang-selang gitu. Nah kan di bawah jantung itu kan kayak agak menggelembung, nah itu bagian ujungnya yang disebut runcing atau apek, yang dimana menu pelvis kiri dan ujung untuk menghadap ke atas bahu kanan. Jika jantung dan pembuluh darahnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai jenis penyakit. Jantung sendiri ini memiliki dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan juga lapisan luar, yang dimana pada lapisan jantung terdapat cairan nih. Ternyata pada lapisan jantung ini memiliki cairan yang dimana cairan tersebut berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Tadi kan si jantung ini kan emang berfungsi untuk memompa darah, untuk mengalirkan darah manusia ke seluruh tubuhnya, seperti itu. Yang dimana pada dinding jantung terdapat 3 lapisan. Apa saja sih Bu lapisan yang terdapat di jantung? Nah, yang pertama itu ada lapisan epikardia, yang kedua ada lapisan miokardia, yang terakhir ada lapisan endokardia. Nah, kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama, lapisan epikardia, yang dimana lapisan ini terletak pada luar dinding jantung. Nah, di epikardia ini terdiri dari perikardium, fibrosa, dan juga jaringan epitel, yang dimana karakteristik ini mempunyai jaringan ikat yang kuat dan juga padat dan tidak elastis. Nah, jadi kita simpulkan nih, lapisan epikardia ini adalah lapisan terluar dari jantung, yang dimana epikardia ini memiliki perikardium dan juga jaringan epitel, yang dimana karakteristiknya itu dia tidak lentur atau tidak elastis dan jaringan ikatnya ini sangat kuat. Nah, itu adalah lapisan dari epikardia pada jantung. Yang selanjutnya nih, yang kedua ada lapisan miokardia, yang dimana dia itu letaknya di tengah-tengah pada jantung. Nah, tadi kan kalau epikardia itu ada di luar, kalau miokardia itu kan ada di tengah-tengah. Nah, dimana lapisan ini memiliki karakteristik yaitu pada lapisannya tebal dan terdiri dari sel-sel otot jantung, serta lapisan ini berkontraksi untuk memompa darah ke aorta. Nah, kita simpulin lagi nih. Kan tadi kan kalau epikardia itu ada di luar, kalau miokardia ada di tengah-tengah pada dinding jantung, yang dimana lapisan si miokardia ini sangat tebal dan juga terdapat sel-sel terdiri dari sel-sel otot jantung, dan serta dia ini berkontraksi untuk memompa si aorta, yaitu tadi itu adalah lapisan miokardia, yang juga yang pertama kita sudah bahas yaitu lapisan epikardia. Lapisan yang ketiga yaitu ada lapisan endokardia, yang dimana merupakan lapisan dalam dari dinding jantung, dimana lapisan tersebut terdiri dari sel-sel endotel dan sel-sel endotel yang halus. Permukaan endokardia ini berfungsi untuk mengumpulkan darah serta memompa dan juga dapat membantu mengatur kontraktilitas. Nah, itu letak dari lapisan endokardia. Nah, selanjutnya pada pembuluh darah jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Dalam sistem peredaran darah, atrium kanan itu berfungsi sebagai penampung darah, yang darahnya ini yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan juga inferior, dan dari jantung melalui sinu koronari. Serta kalau atrium kiri itu dia berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Setelah itu, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Itu adalah
pembahasan mengenai jantung. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian yang terdapat pada jantung. Tadi kan kita sudah tahu nih, ada dua bagian, ada atrium dan juga ada ventrikal, di mana keduanya ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu atrium, di mana atrium itu sendiri memiliki dua, yaitu atrium sebelah kanan dan juga atrium sebelah kiri, dan juga itu ventrikal terdiri dari dua. Apa aja sih Bu? Tadi kan sudah dijelasin, ada ventrikal kanan juga dan juga ada ventrikal kiri. Nah, pada kali ini pada yang pertama ini Ibu akan bahas yaitu mengenai tentang atrium terlebih dahulu. Nanti baru Ibu akan bahas tentang ventrikalnya. Oke. Yang pertama, atrium merupakan ruangan atas di mana daerah memasuki ventrikal ke jantung. Juga disebut serambi jantung. Nah, di mana atrium ini disebut juga serambi jantung, yang dimana darah ini memasuki ventrikal jantung. Ada dua atrium tadi yang Ibu sudah jelaskan, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, yang dimana di atrium jantung manusia, atrium kanan kiri menerima darah dari sirkulasi paru-paru, dan atrium kanan akan menerima darah dari vena cava atau sirkulasi vena. Nah, serta atrium ini menerima darah saat rileks, tidak keadaan tegang gitu. Nah, kemudian akan berkontraksi atau sistol, itu untuk memindahkan darah ke ventrikel. Semua manusia dengan sistem peredaran darah tertutup memiliki dua atrium, yaitu kanan dan kiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan di mana atrium ini nih disebut juga serambi jantung, yang dimana terdapat dua atrium, yaitu atrium kanan dan juga atrium kiri, dan juga atrium ini menerima darah saat rileks, tidak keadaan tegang atau beraktivitas gitu. Kemudian atrium ini akan berkontraksi sehingga untuk memindahkan darah ke si ventrikal ini. Nah, itu adalah pengertian dari atrium. Kita bahas pengertian dari atrium kanan dan atrium kiri. Kita simak teks tersebut ya anak-anak, diperhatikan. Di mana atrium kanan ini salah satu 4 ruang jantung. Jantung terdiri dari dua atrium, atrium kanan dan atrium kiri yang tadi Ibu sudah jelaskan. Darah memasuki jantung melalui dua atrium dan keluar melalui dua ventrikal. Dan darah terdeoksigensi memasuki atrium kanan, setelah itu melalui vena cava inferior dan superior. Sisi kanan jantung kemudian memompa darah terdeoksinigasi ini ke arteri paru-paru di sekitar paru-paru, yang dimana di sananya oksigen segar memasuki aliran darah dan bergerak ke sisi jantung, kiri jantung. Setelah itu dimana kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Ada perbedaan besar antara jantung janin yang berkembang dan jantung seorang dewasa yang matang. Janin akan memiliki lubang di atrium kanan, ini memungkinkan darah langsung mengalir ke atrium kiri. Ini sangat penting bagi kesehatan peredaran darah janin. Saat berada di dalam rahim, janin mengandung darah oksigen dari induknya. Setelah lahir, paru-paru menjadi perlu dan koneksi antara kedua atrium menutup. Nah, itu adalah pengertian dari atrium kanan. Ternyata atrium kanan itu memiliki fungsi loh teman-teman. Apa saja sih fungsinya? Ibu bacakan ya. Yang pertama itu, atrium kanan berfungsi sebagai menampung jumlah darah yang tergolong rendah oksigen dari seluruh tubuh manusia.
Yang kedua, di dalam jantung ada sebuah simpul yaitu sinoatrial, yang dimana dia bertugas untuk mengirimkan rangsangan yang mengakibatkan jaringan otot, jantung, dan atrium mengalami pergerakan kontraksi sehingga gelombang sinyal yang halus tetapi berjalan dengan teratur. Fungsi yang ketiga yaitu darah akan dipompa ke daerah ventrikal kanan melalui paru-paru. Itu adalah fungsi dari ventrikal atrium kanan. Selanjutnya kita akan bahas ke atrium kiri, yang dimana atrium kiri merupakan salah satu 4 ruang jantung yang terletak di sisi posterior kiri. Peran utamanya adalah dia bertindak sebagai ruang penampung darah yang kembali dari paru-paru dan bertindak sebagai pompa dan untuk mengangkut darah ke area jantung lainnya. Di dinding atrium sedikit lebih tebal dibandingkan dinding atrium yang kanan. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru memasuki atrium kiri melalui paru-paru. Darah kemudian dipompa ke ruang ventrikal kiri jantung melalui katup mitral. Dari sana, darah siap dipompa ke dalam tubuh untuk memberikan darah yang kaya oksigen ke semua jaringan tubuh. Nah, tadi kita sudah bahas nih mengenai tentang atrium kanan, atrium kiri, dan juga serta fungsi dari keduanya apa saja. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tentang ventrikal, di mana ventrikal ini terdapat 2 jenis tadi yang Ibu sudah jelaskan. Ada kanan dan juga ada kiri. Yang dimana ventrikal ini sering disebut yaitu bilik. Yang dimana tadi Ibu sudah jelaskan dalam 2 ruang terbawah dari 4 ruang yang ada pada jantung. Nah, fungsi bilik atau ventrikal ini sendiri untuk menerima darah dari atrium, kemudian dia akan membawanya ke luar jantung. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah bahas ada ventrikal kanan dan juga ada ventrikal kiri. Yang dimana ventrikal kanan ini atau bilik kanan ini fungsinya untuk menerima darah dari atrium kanan dan akan membawanya ke paru-paru. Nah, itu adalah fungsi dari bilik kanan atau ventrikal kanan. Kita sudah membahas mengenai tentang organ-organ yang ada pada di pembuluh darah. Yang pertama, tadi kan kita sudah bahas yaitu tentang jantung dan juga bagian-bagian yang terdapat pada jantung. Nah, Ibu akan review kembali nih. Jadi, di jantung ini memiliki lapisan. Ada 3 lapisan, yaitu lapisan endokardia, miokardia, dan juga epikardia. Yang dimana endokardia ini terdapat di dalam tubuh jantung. Yang mio ini terdapat di tengah-tengah jantung. Yang ketiga ini ada epikardia, itu dia ada di luar pada jantung. Nah, dimana jantung ini memiliki jaringan yaitu jaringan atrium kiri, atrium kanan, vertikal kiri. Nah, itu adalah organ-organ yang ada di pada jantung. Selanjutnya kita akan bahas ke organ-organ yang ada di pada manusia, yaitu ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah dalam tubuh yang mengangkut darah dari jantung yang terkait oksigen ke organ-organ, yang mengembalikan darah yang terkait karbon dioksida yang digunakan ke jantung dan memungkinkan oksigen ke paru-paru. Untuk pembuluh darah manusia itu sendiri bisa disebut vena. Ada berbagai jenis pembuluh darah pada manusia, seperti arteri, arteriol, dan kapiler, di mana jaringan tersebut yang terdapat pada pembuluh darah. Kita langsung simak ya pembuluh darahnya. Yang pertama ada pembuluh darah vena, di mana pembuluh darah vena ini bertanggung jawab untuk membawa darah dari kapiler menuju jantung.
Sehingga vena ini berdinding tipis dibandingkan dengan arteri, tetapi masih memiliki sifat yang elastis. Vena tersebut di dekat jantung disebut vena cava. Vena tersebut dari bagian tubuh dan bukan di tepi. Vena tidak mengalir secara tepat arteri karena vena tidak membawa darah datang langsung dari jantung. Karena tidak ada tekanan hebat, vena memiliki banyak katup yang mencegah aliran darah kembali ke kapiler. Itu adalah pembuluh darah vena. Selanjutnya ada pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri merupakan darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Fungsinya, pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Pembuluh arteri menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, mengangkut zat buangan misalnya karbon dioksida, menjaga keseimbangan mobilitas, protein, kimia, unsur dari sistem kekebalan tubuh dan sel. Di mana letak arteri ini lebih banyak di tubuh dibandingkan dengan jenis vena. Arteri berdenyut setelah detak jantung. Aliran darah di arteri sangat cepat dikarenakan ada datangnya langsung dari jantung. Ada perbedaan mendasar arteri dan vena, yaitu vena memiliki banyak katup. Ini berbeda dari arteri. Pembuluh darah arteri hanya memiliki satu lipatan di pangkal yang berdekatan dengan vertikal kiri jantung dan atau biasanya disebut katup semilunar. Selanjutnya kita masuk ke organ peredaran darah manusia, yaitu adalah darah. Di mana darah ini sangat berperan penting nih di dalam tubuh manusia, dan di mana dia memiliki fungsi, yaitu dia mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan akan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Di mana darah dalam tubuh manusia mengalir melalui organ-organ peredaran darah manusia ke tubuh. Darah memiliki umumnya rata-rata tubuh manusia mengandung sekitar 4-5 liter darah. Di mana darah itu sendiri terdiri dari plasma darah, darah merah, darah putih, dan trombosit. Nah, itu adalah bagian-bagian pada darah. Oke, selanjutnya di sini ibu akan memberikan contoh dari gangguan pada alat atau organ peredaran darah manusia, yaitu di mana aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh yang sehingga akan menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau juga gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti kayak diabetes. Itu merupakan salah satu gangguan alat pada organ sistem peredaran darah. Nah, di sini ibu akan memberikan beberapa contoh macam gangguan atau penyakit yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia, yaitu ada penyakit jantung koroner, ada gagal jantung, ada aneurisma aorta, gangguan irama jantung atau aritmia, dan juga hentian jantung, shock, kita bisa shock itu, kelainan jantung, penyakit, dan masih banyak lagi gangguan alat pada organ peredaran darah manusia. Nah, ibu mempunyai video nih salah satu gangguan alat pada organ peredaran manusia, yaitu adalah gangguannya gagal ginjal. Nah, kita lihat yuk video yang ibu akan tayangin. Simak ya. Gagal jantung terjadi ketika jantung kehilangan fungsinya dalam memompahkan darah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan oksigen seluruh tubuh. Salah satu penyebab utama dari gagal jantung adalah penyakit jantung koroner yang terjadi ketika aliran darah yang mensuplai darah ke otot-otot jantung menjadi terganggu.
Penyebab lain yang paling sering dari gagal jantung adalah penyakit jantung hipertensi yang terjadi ketika tekanan darah seseorang melebihi ambang tekanan darah normal yang menyebabkan beban jantung untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh menjadi terlalu tinggi. Penyebab lain dari gagal jantung diantaranya adalah penyakit jantung katup atau mungkin di Indonesia banyak kondisi penyakit jantung rematik, bisa juga disebabkan oleh penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan, bisa juga disebabkan karena penyakit inflamasi atau peradangan otot jantung, dan bisa juga disebabkan karena beberapa hal lainnya. Lelah atau perasaan sesak nafas yang dirasakan terutama saat aktivitas. Penderita gagal jantung biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena keluhan sesak nafas, dan gejala ini biasanya bersifat progresif dan semakin lama akan semakin memberat. Penderita gagal jantung juga biasanya merasakan sesak nafas yang terjadi tiba-tiba di malam hari setelah tidur selama beberapa jam. Penderita gagal jantung biasanya akan terbangun karena mengalami sesak nafas dan harus berubah ke posisi duduk untuk memperbaiki keluhan sesak nafasnya. Setelah gagal jantung berlanjut ke tahap yang lebih progresif, gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita gagal jantung adalah bengkak pada tubuh, terutama diawali pada kaki. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah tentu saja kontrol ke dokter, karena begitu Anda mengalami keluhan-keluhan tersebut, dokter akan melakukan beberapa tahapan pemeriksaan untuk memastikan kondisi jantung Anda dan memastikan apakah benar Anda mengalami gagal jantung. Ketika Anda sudah terdiagnosis mengalami gagal jantung, dokter akan memberikan serangkaian obat yang perlu dikonsumsi setiap hari dengan dosis yang tepat sesuai dengan anjuran dokter. Selain mengkonsumsi obat-obatan secara rutin, penderita gagal jantung perlu melakukan beberapa perubahan gaya hidup agar gejala gagal jantung yang dialaminya tidak menjadi terlalu berat. Salah satu modifikasi gaya hidup atau perubahan gaya hidup yang perlu dilakukan oleh penderita gagal jantung diantaranya adalah berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi alkohol, dan membatasi asupan garam. Penderita gagal jantung juga perlu membatasi asupan cairan yang masuk ke dalam tubuhnya berdasarkan berat badan dari penderita gagal jantung itu. Untuk lebih pastinya, sebaiknya penderita gagal jantung menanyakan kepada dokter yang merawatnya berapakah jumlah cairan total yang boleh dikonsumsi setiap harinya untuk menghindari gejala sesak nafas dan gejala gagal jantung semakin berat. Penderita gagal jantung perlu mencatat berapa berat badan setiap harinya untuk memastikan tidak ada penambahan berat badan yang signifikan yang menandakan adanya penambahan cairan. Jika terjadi penambahan berat badan yang signifikan dalam beberapa hari, penderita gagal jantung disarankan untuk langsung kembali kontrol ke dokter yang merawat. Hal lain yang tidak kalah penting dilakukan oleh penderita gagal jantung adalah melakukan olahraga secara rutin. Untuk amannya, tanyakan kepada dokter Anda jenis olahraga apa yang aman untuk dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kesehatan jantung Anda, perhatian kami. Tadi kan ibu dan anak-anak semua sudah mendengarkan ibu menjelaskan, yaitu ibu sudah menjelaskan tentang dari organ-organ atau alat yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia, yang dimana ada jantung, juga ada pembuluh darah, dan juga ada darah. Dan juga ibu sudah menjelaskan gangguan pada alat peredaran darah manusia dan serta cara memberikan solusi atau menanggulangi supaya bisa disembuhkan. Nah, di sini ibu memberikan tugas nih kepada kalian secara kelompok saja ya, yang dimana nanti kalian menganalisis penyakit-penyakit yang ada pada jantung, terus juga gangguan alat pada organ peredaran darah. Nah, nanti kalian memberikan upaya nih atau penanganan atau penanggulangan untuk dari gangguan penyakit pada alat organ peredaran darah manusia. Nah, nanti dikumpulkannya pada hari Senin ya, pukul 8 malam saja ibu kasih waktu. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang tugas kalian selanjutnya, yaitu poster. Nah, nanti kalian membuat poster secara kelompok ya, dimana nanti ibu akan random namanya atau bersifat heterogen. Jadi tidak ada yang iri-irian, misalkan saya mau sama ini, saya nggak mau sama ini. Nah, jadi itu sudah ibu tetapkan, nggak boleh ada yang nggak mau sama ini, nggak mau sama itu gitu. Harus sama-sama
bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas pada pagi hari ini. Nah, nanti di mana poster tersebut akan dikumpulkan pada seminggu deh, Ibu kasih waktu seminggu. Nah, nanti pengumpulannya itu batasnya sampai jam 12 siang. Ibu tunggu ya, nanti dikumpulkannya melalui Google Classroom saja. Nanti Ibu kasih filenya di Google Classroom. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Tadi kan kita sudah di awal kita membuka pembelajaran hari ini dengan doa. Nah, sebaiknya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke, Ibu tutup ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai anak-anak.